Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Taubat. Hajar Aswad adalah batu suci yang terletak di sudut timur bangunan berbentuk kubus yang dikenal sebagai Ka'bah. Batu ini memiliki sejarah panjang dan menjadi objek kagum bagi para misteri batu Hajar Aswad. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan yang menarik ini, ketika kami menggali lebih dalam untuk menemukan kebenaran tentang asal-usul misterius batu Hajar Aswad. Dari teori luar angkasa hingga mitos kuno, kami akan membongkar setiap detail dan membawa Anda ke dalam dunia penelitian ilmiah yang mengejutkan. Siapkan diri Anda untuk diinspirasi dan terkejut oleh temuan-temuan kami yang menarik. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini untuk memahami lebih dalam tentang batu suci yang menyimpan begitu banyak misteri. Saksikan penjelasan lengkapnya di video ini. Arjana di seluruh dunia. Batu Hajar Aswad juga telah memicu perdebatan dan spekulasi tentang asal-usulnya selama berabad-abad. Sejarawan sekuler mengklaim bahwa Hajar Aswad adalah batu yang jatuh dari luar angkasa. Sementara itu, banyak ahli geologi di seluruh dunia telah mencoba mempelajari jenis dan sifat batu ini dalam upaya untuk mengetahui lebih lanjut tentang sifat ilmiah Hajar Aswad. Beberapa peneliti terkemuka di dunia juga telah melakukan penelitian mendalam untuk meneliti asal batu Hajar Aswad. Dalam video ini, kita akan menjelajahi studi ilmiah yang telah dilakukan peneliti dalam pencarian jawaban tentang asal-usul misterius batu ini agar kita dapat memahami lebih dalam fenomena ini. Karena batu Hajar Aswad terus menjadi misteri hingga saat ini. Berikut videonya. Hajar Aswad memiliki sejarah yang kaya dalam pembuatan mitos, menjadikannya batu yang sangat penting dalam perkembangan Islam. Dari zaman Nabi Ibrahim hingga zaman Nabi Muhammad SAW, Hajar Aswad diyakini sebagai batu dari surga yang dibawa oleh Nabi Adam ketika ia turun ke bumi. Seiring berjalannya waktu, batu Hajar Aswad mengalami kerusakan dan pecah menjadi beberapa bagian. Pada zaman medieval, bagaimanapun potongan-potongan batu hitam itu kemudian disatukan kembali dan dimasukkan ke dalam bingkai perak yang terpasang pada sebuah batu. Secara historis, batu Hajar Aswad telah mengalami perubahan warna. Menurut sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan sebuah batu hitam turun dari surga dan semula lebih putih dari susu. Tetapi dosa-dosa anak-anak Adam membuatnya hitam. Dalam pemahaman ini, warna hitam Hajar Aswad diyakini sebagai pantulan dosa manusia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi bahkan telah merilis foto beresolusi tinggi 49,000 megapiksel dari Hajar Aswad. Foto ini memungkinkan siapapun untuk melihat dengan jelas setiap detail batu suci ini. Di dalam Masjidil Haram, terdapat 8 gugusan Hajar Aswad yang melekat pada batu lebih besar dan dikelilingi oleh perak. Tetapi ada juga fragmen lain dari Hajar Aswad yang diklaim berada di Istanbul, Turki. Salah satunya berada di Masjid Agung Sulaimaniyah. Selain dua tempat ini, ternyata fragmen lain dari Hajar Aswad berada di salah satu museum di Inggris. Mengapa fragmen Hajar Aswad berada di Inggris? Berikut fakta-faktanya. Proses pengambilan pecahan potongan dimulai ketika beberapa ilmuwan membaca berita tentang keutamaan dan keajaiban batu Hajar Aswad. Di Inggris ada 3 fragmen Hajar Aswad yang disimpan untuk tujuan penelitian. Sebagai batu yang sangat istimewa dan suci bagi umat Islam, batu Hajar Aswad selalu menarik minat publik, terutama peneliti di bidang geologi. Seiring berjalannya waktu, berbagai ahli telah melakukan penelitian untuk mencari pemahaman lebih dalam tentang karakteristik fisik batu Hajar Aswad. Mereka juga ingin memahami proses geologi yang mungkin terlibat dalam pembentukan batu ini. Tentu saja di antara para peneliti, ada banyak pandangan dan pendapat yang berbeda tentang Hajar Aswad. Seiring berjalannya waktu, berbagai ahli telah melakukan penelitian untuk mencari pemahaman lebih dalam tentang karakteristik fisik batu Hajar Aswad. Mereka juga ingin memahami proses geologi yang mungkin terlibat dalam pembentukan batu ini. Tentu saja di antara para peneliti, ada banyak pandangan dan pendapat yang berbeda tentang Hajar Aswad. Salah satu peneliti, Richard Burton, akhirnya menyatakan keyakinannya setelah melakukan penelitian yang luas tentang batu itu. Dalam penelitian tentang asal-usul batu Hajar Aswad, salah satu hipotesis yang diajukan adalah bahwa batu itu berasal dari meteorit. Pandangan ini didasarkan pada katalog meteorit yang disusun oleh G.T. Pryor, yang mengkategorikan batu Hajar Aswad sebagai aerolit atau siderit, jenis meteorit yang kaya akan besi dan silikat.
Prior berargumen bahwa batu Hajar Aswad adalah meteorit aerolit, sebuah meteorit yang lebih mirip batu biasa dan tidak didominasi oleh besi dan nikel seperti yang kita kenal secara umum. Anthony Hampton dan tim geolog dari Universitas Oxford juga mempelajari caliche lokal yang dikumpulkan dari lokasi batu Hajar Aswad berada. Mereka menemukan jumlah iridium dan fragmen kerucut yang langka dalam sampel-sampel tersebut. Temuan geologi langka tersebut yang diketahui terbentuk di batuan dasar di bawah kawah dampak meteorit, ditemukan oleh Paul Parch, seorang kurator batuan mineral selama Kekaisaran Austria-Hongaria, yang menerbitkan laporan komprehensif pertama tentang batu hitam pada tahun 1857, di mana dia mencurigai bahwa batu Hajar Aswad adalah fragmen dari meteorit yang pecah sekitar 6,000 tahun yang lalu. Namun hipotesis ini telah menjadi subjek perdebatan besar karena ada penemuan yang menyatakan bahwa batu Hajar Aswad memiliki sifat mengapung di air. Hal ini bertentangan dengan karakteristik meteorit secara umum yang memiliki kerapatan tinggi sehingga mereka akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Pada tahun 950, Gubernur Mekah, Abdullah bin Maimun, menguji batu yang diduga sebagai batu Hajar Aswad yang dicuri oleh Karmatian 22 tahun sebelumnya dan menemukan bahwa mereka memang bisa mengapung di air. Temuan ini mengguncangkan pandangan bahwa Hajar Aswad adalah meteorit. Selain itu, semua ilmuwan juga belum menemukan batuan meteorit dengan karakteristik yang sama seperti batu Hajar Aswad, sehingga batu ini tidak dapat dengan pasti diatributkan kepada meteorit. Namun, hipotesis ini tetap menjadi salah satu sudut pandang dalam penelitian tentang batu Hajar Aswad. Dan para peneliti terus mempelajari sifat dan karakteristik batu untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang asal-usulnya. Hipotesis lain yang telah diajukan dalam penelitian tentang asal-usul batu Hajar Aswad adalah bahwa itu adalah batuan vulkanik, khususnya pumice. Batuan ini terbentuk dari letusan gunung berapi yang menghasilkan magma dengan komposisi kaya akan silikon dioksida atau batuan asam. Batuan asam umumnya berwarna terang atau cerah, berbeda dengan batuan mavik yang gelap. Sebuah studi yang dilakukan oleh Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan bahwa Hajar Aswad kemungkinan adalah obsidian dari aliran lava yang umum di salah satu lapangan vulkanik Harat yang ditemukan di pantai barat Arab. Sementara itu, peneliti Robert S. Dutz dan John M. John dari Departemen Geologi di Universitas Illinois di Amerika Serikat mengatakan bahwa Hajar Aswad tidak berasal dari batuan meteorit tetapi adalah batu cincin, yang merupakan salah satu mineral yang terbentuk di dalam bumi. Dia mengatakan bahwa pita difusi dan penampilan fisik lainnya menunjukkan bahwa itu adalah agot. Dalam konteks ini, beberapa ilmuwan mencatat bahwa batu Hajar Aswad memiliki kesamaan dengan pumice. Batu pumice umumnya memiliki warna terang atau cerah dan sebagian besar terdiri dari pori-pori yang menghasilkan kerapatan yang sangat rendah, kurang dari 1 gram per sentimeter kubik. Fenomena ini sejalan dengan laporan bahwa batu Hajar Aswad dapat mengapung di air. Batu pumice umumnya terbentuk dalam letusan gunung berapi yang eksplosif dengan skala letusan setara atau lebih besar dari 5. Salah satu karakteristiknya adalah untuk menghasilkan sebuah kaldera. Gunung berapi semacam itu umum di Indonesia, sehingga tidak mengherankan bahwa pumice muncul dalam letusan Krakatau tahun 1883 atau letusan Tambora tahun 1815. Namun ada tantangan dalam mengaitkan batu Hajar Aswad dengan pumice dalam konteks geologi semenanjung Arab. Vulkanisme di daerah tersebut umumnya menghasilkan batuan mavik, bukan batuan asam yang menghasilkan pumice. Gunung berapi di semenanjung Arab termasuk dalam kategori gunung berapi basaltik yang menghasilkan magma basaltik yang encer dan cenderung membentuk gunung berapi yang lebar dengan puncak kerucut yang rendah. Dalam konteks ini sulit untuk menemukan hubungan antara batu Hajar Aswad dan batuan vulkanik semenanjung Arab. Meskipun kaldera ditemukan di beberapa area seperti Jizan, kaldera ini terbentuk sekitar 580 juta tahun yang lalu dan terlalu tua untuk menghasilkan pumice. Dengan demikian, kemungkinan bahwa batu Hajar Aswad adalah batu cincin atau bahkan batu vulkanik menjadi kurang mendukung dalam studi ini.
Vulkanisme di Semenanjung Arab tidak menghasilkan pumice yang signifikan dan tidak ada bukti untuk mendukung adanya letusan gunung berapi dalam skala yang cukup besar untuk membentuk pumice seperti batu Hajar Aswad. Oleh karena itu, meskipun hipotesis batuan vulkanik telah diajukan untuk menghubungkan batu Hajar Aswad dengan pumice dalam konteks geologi Semenanjung Arab, masih sulit untuk mengonfirmasi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami asal-usul dan karakteristik fisik batu suci ini. Beberapa ilmuwan mengatakan itu adalah batu tertua di dunia meskipun tidak diketahui persis berapa usianya. Secara umum, ilmuwan dapat menentukan usia batuan melalui teknik karbonasi dan timah untuk fosil, usia tanah, dan masalah terkait lainnya. Tetapi pada kenyataannya tidak ada parameter yang dapat menjelaskan seberapa tua batu Hajar Aswad. Fakta lain adalah bahwa tidak ada yang pernah menemukan batu seperti batu Hajar Aswad sehingga dapat disimpulkan bahwa batu ini bukan dari bumi tetapi juga bukan fragmen batu meteorit. Hal ini karena kerapatannya sangat berbeda dari batu lain di alam semesta. Dalam upaya untuk menemukan jawaban yang lebih baik tentang asal batu Hajar Aswad, muncul hipotesis lain yang menyatakan bahwa batu ini mungkin merupakan jenis impactite. Impactite adalah batuan yang terbentuk oleh tabrakan benda langit dengan kecepatan sangat tinggi dan dengan energi yang sangat besar. Seorang geolog dan paleontologis asal Swedia bernama Elisabeth Thomsen dari Universitas Copenhagen menyatakan pandangannya tentang batu Hajar Aswad. Thomsen dengan tegas menyatakan bahwa Hajar Aswad bukanlah meteorit tetapi impactite di daratan Arab Saudi. Produk dari dampak yang lebih umum disebut impactite dapat ditemukan di lokasi kawah meteorit Al-Wabar sekitar 550 km di sebelah tenggara kota Riyadh. Dia menjelaskan struktur wabar di mana batuan yang mirip dengan Hajar Aswad ditemukan umumnya terdiri dari blok kaca putih yang mengandung silikon, beberapa bagian bahkan memiliki lembaran hitam. Teori Thomsen cukup menarik karena sesuai dengan deskripsi dalam hadis yang menggambarkan Hajar Aswad sebagai batu lebih putih dari susu. Struktur wabar memiliki struktur berongga yang dapat menyebabkan gas terperangkap di dalam batu memungkinkannya mengapung di air. Ini konsisten dengan eksperimen yang menunjukkan sifat mengapung batu Hajar Aswad. Namun setelah analisis lebih lanjut, hipotesis Thomsen dibantah oleh penemuan bahwa struktur wabar terbentuk pada tahun 1704 hanya beberapa abad yang lalu. Ini jauh lebih muda daripada pembangunan Ka'bah yang terjadi sekitar 40 abad yang lalu. Oleh karena itu, sulit untuk mengaitkan Hajar Aswad dengan struktur wabar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa batu Hajar Aswad bukanlah meteorit, bukan batu vulkanik, bukan juga impactite. Meskipun beberapa penelitian telah dilakukan, misteri asal-usul Hajar Aswad masih tetap menjadi topik penelitian yang menarik. Namun yang jelas adalah bahwa Hajar Aswad adalah batu yang memiliki nilai suci dalam Islam. Nabi Muhammad sendiri menghormati batu tersebut dengan menciumnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menghormati nilai-nilai agama yang diwakili oleh Hajar Aswad dalam kebingungan dan ketidakpastian ilmu pengetahuan. Sangat penting bagi umat Islam untuk menjaga kehormatan dan keistimewaan batu Hajar Aswad. Hajar Aswad tetap menjadi simbol kesucian, dan ketaatan dalam perjalanan spiritual umat Islam. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk subscribe ke channel kami untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya seputar keajaiban Islam dan penjelasan ilmiah yang menginspirasi. Jika Anda menikmati video ini, jangan ragu untuk memberikan like dan bagikan dengan teman-teman Anda. Terima kasih atas dukungan Anda.